Hai semua, kembali lagi ke video aku. Selamat datang ke YouTube channel aku bagi kalian yang baru aja nonton video aku. Jadi hari ini sama seperti video-video sebelumnya, kita akan belajar tentang Excel lagi. Hari ini kita akan belajar suatu rumus yang kalian pasti sudah sangat familiar dan semua orang yang belajar Excel pasti curious atau penasaran dengan rumus ini karena memang saking seringnya dipakai si rumus ini. Jadi rumusnya adalah rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini sudah sangat familiar di telinga orang-orang karena rumus ini tuh sering dipakai untuk mencari data ketika data itu jumlahnya banyak. Jadi biasanya kalau teman-teman punya data itu kan dicari pakai Ctrl F atau find. Nah, kalau VLOOKUP ini kita bisa cari data dengan quantity data yang banyak. Maksudnya kayak gimana? Langsung check it out ke videonya. Keep on watching. Nah, jadi VLOOKUP yang tadi aku maksud, ini kan misal ada data list employee ID karyawan atau ID karyawan. Kemudian teman-teman pengen mencari first name-nya, last name, department, and pay rate. Di sini sudah ada data master employee list. Jadi di sini adalah master datanya. Untuk employee dengan ID ini, namanya ini, departemennya ini, email dan seterusnya sampai peretnya ini, gitu kan. Kemudian kalau misal teman-teman mungkin kalau nyari datanya cuma satu, bisa kayak gini ya. Kita copy employee ID-nya, kemudian ke sini. Oh ya, misal kita mau nyari first name-nya sama last name-nya. Nah, tinggal kita find atau Ctrl F bisa, kemudian tadi employee ID-nya di paste di sini, kemudian find next. Oh, berarti dia si employee ID atas nama Ellen Wade ini kan. Kemudian kita tinggal copy tuh butuhnya apa, first name-nya. Jadi ke sini lagi, first name itu ini. Kemudian oh ya, kalau pindah sheet aku biasanya nggak pakai mouse, cukup pakai Ctrl page down untuk ke next sheet-nya. Kalau balik ke sheet sebelumnya cukup pakai Ctrl page up gitu ya, page down. Kemudian tadi lupa first name-nya di sini ya. Nah, kemudian last name-nya Allen. Nah, udah dapet nih. Kemudian kalau pengen tahu department-nya kan bisa kayak gini lagi ya, manual. Taking too much time ya. Department AT, ya kan. Kemudian pay rate-nya berapa sih? Pay rate-nya tadi yang ini ya, ini $11,25. Nah, ini kan cukup tadi spending too much time. Gimana kalau misal data kita oke lah ini cuma ada 13 data ya, tapi kalau data kita itu ribuan. Oke, aku undo dulu ya. Sekarang waktunya kita pakai VLOOKUP itu sendiri. Oke, kita mau ngasih data first name. Jadi langsung saja sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita klik di sini FX biar keluar dialog function arrangement, atau kalian bisa formulas nanti lookup gitu ya, pilih yang VLOOKUP. Lookup value-nya kita pakai employee ID. Kenapa pakai employee ID? Karena employee ID ini adalah data dengan pembeda gitu, data pembeda, karena masing-masing karyawan pasti punya employee ID masing-masing gitu kan. Kemudian table array-nya adalah master data itu sendiri, dimana data yang mau kita cari gitu. Table array-nya kalau dalam hal ini kita ke master employee list. Kemudian tadi first name ya, dimulai dari sini A2, list pertama employee ID, kemudian ke first name. Coba dilihat. First name di sini ada di kolom 1, 2, 3. Tadi kan kita dari sini 1, 2, 3. Kemudian untuk ngeblok sampai ke bawah cukup klik shortcut Ctrl Shift sama tanda panah ke bawah. Nah, hasilnya kayak gini. Tadi ketiga ya. Jangan lupa kita kunci table array-nya pakai F4. Kemudian kolom index 6 atau nomor berapa sih kolom itu, tadi first name kolom ketiga ya. Nah, kemudian range lookup-nya
ada dua pilihan sebenarnya, true atau false. Kalau aku pakai false, kenapa? Karena di sini range lookup is a logical value to find the closest match in the first column sorted in ascending order, itu true, or omitted find an exact match pakai false. Karena aku pengen tahu exact matchnya, jadi aku pakai false. Jadi ketika dia nggak match sama apapun, nanti keluarnya NA gitu ya. Sudah false, kita oke. Nah, keluar nih si WD, bener gak? First name-nya 1054, first name-nya WD, bener ya? Nah, kita tinggal drag ke bawah. Nah, kayak gini nih, kalau kita pakai false, ketika di sini nggak ada employee ID, berarti kan nggak ada data yang match. Karena di sini semuanya terisi, ya kan? Jadi nanti di sini keluar NA gitu. Nah, itulah enaknya ketika kita pakai false. Jadi VLOOKUP selalu pakai false aja. Oke. Nah, kita ke VLOOKUP selanjutnya. Kalau misal kita mau nyari last name, department, pay rate, bisa sih pakai kayak tadi, tapi harus satu-satu. Misal nih, VLOOKUP. Tadi pakai employee ID, kayak gini kan. Kemudian ke master employee list tadi. Tadi mau nyari last name ya, di sini. Ini di kedua ya. Jangan lupa F4, kolom kedua false, ya kan? Tinggal di copy sampai ke bawah. Nah, kayak gini. Nggak mungkin dong mau satu-satu. Gimana kalau kolom kita di sini ternyata banyak, ada banyak jenisnya gitu kan? Nggak mungkin kita satu-satu. Nah, kita bisa pakai, ini misal aku hapus ya dari last name. Kita mau cari nih last name, department, sama pay rate. Kita bisa sama dengan VLOOKUP, ya kan? Sama pakai employee ID. Tapi di sini kita kunci. Pakai F4 sekali salah. 2 kali salah. Karena yang mau kita kunci adalah kolomnya, dimana si B-nya ini sendiri. Sementara barisnya kan beda-beda ya, 3, 4 dan seterusnya. Makanya yang kita kunci si B-nya atau tahu tanda dolarnya di depan B gitu. Kalau di komputer aku titik koma, kalau di komputer kalian mungkin bisa jadi koma, nanti bisa dilihat di sininya. Itu tergantung settingan masing-masing. Kemudian ke table array-nya. Nah, table array-nya ini bisa kita blok semua sebenarnya, tapi kita harus tahu dulu nih last name nomor 2, ya kan? Department nomor 4, pay rate nomor 9. Udah nih, last name nomor 2, department nomor 4, pay rate nomor 9 ya kan? Jadi kita bisa blok semuanya, tinggal si kursornya taruh sini, kemudian pakai shortcut Ctrl Shift tanda panah ke kanan, tanda panah ke bawah. Jangan lupa dikunci pakai F4, koma. Tadi untuk last name nomor 2 ya, karena kita di kolom last name dulu, kurung tutup, enter. Nah, last name nomor 2 kita copy ke bawah, atau bisa kayak gini sih, kita drag ke bawah, kemudian kita copy ke samping. Nah, masih si Allen kan, karena kita belum set di sininya number kolom untuk department nomor 4. Kemudian number kolom untuk pay rate tadi nomor 9 ya, kita tinggal cepet ya. Nah, coba kita random check. 1075 Isabel, pakai Ctrl F, find, di paste, enter. Kita tutup. Gonzales Isabel, first name-nya Isabel, last name-nya Gonzales. First name-nya Isabel, last name-nya Gonzales, departemen AD 1125. Departemen AD $11.25, benar. Kita save. Itu tadi rumus VLOOKUP untuk satu kolom dan untuk kolom yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat, harus dipraktekin di rumah supaya teman-teman
familiar dan bisa menguasai rumus tersebut. Untuk filenya aku taruh di description box, nanti tinggal diakses di Google Drive. Kemudian jangan lupa follow TikTok aku karena di sana aku juga punya short video untuk rumus-rumus Excel. Dan video kemarin juga aku udah upload tentang rumus if dan if and. Buat teman-teman yang penasaran itu rumusnya kayak gimana, silahkan cek video aku yang sebelumnya, bisa diklik di sini. Kemudian tolong komen ya, kalian pengen rumus apa sih untuk dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Subscribe, komen, dan share video ini jika bermanfaat untuk orang lainnya. Bye bye.